Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Harusnya dengan kejadian TKI yang ilegal kemarin mendapat sorotan media sosial Indonesia dan Malaysia dijadikan pengajaran. Tetapi anehnya masih banyak orang-orang kita ketika mau pulang ke Indonesia masih lewat jalur ilegal. Padahal di Malaysia sendiri, kalau kita ilegal di Malaysia, mau lewat jalur depan itu pun boleh. Serah diri, bayar konpon, beli tiket. Apa susahnya? Di blacklist tidak masalah. Namun sayangnya, masih ada sahabat-sahabat kita yang bekerja ilegal. Mohon maaf ya, yang bekerja ilegal. Kemudian, mudah teriming-iming oleh para ulah, tekong-tekong, calo-calo yang membuat promosi pulang lewat belakang, yang sangat-sangat lebih menyedihkan lagi, mau pulang tapi justru tertangkap. Kalau sudah tertangkap pihak berkuasa di Malaysia, ya pasti diproses hukum, dipenjara terlebih dahulu, baru nanti akan dipulangkan. Padahal resiko pulang lewat belakang itu taruhannya nyawa. Kalau tidak tertangkap oleh pihak berkuasa di Malaysia, ya pastinya akan diterjang ombak, tenggelam. Itu sering terjadi. 20 orang tenggelam di tengah lautan, terombang-ambing karena kadang-kadang kapalnya kecil. Itu sering terjadi loh. Untuk sahabat-sahabatku semua, tolong, kalau kalian sudah ilegal di Malaysia, pulanglah dengan jalur depan. Di blacklist tidak masalah ya. Daripada nanti ketika pulang lewat jalur belakang, justru kalian dapat masalah baru. Belum tentu selamat. Dan pulang lewat jalur belakang ini harganya juga tidak murah. 2.000 ke atas, bahkan sampai 3.000, tergantung daerahnya masing-masing. Karena banyak promosi di TikTok, katanya lebih aman, nggak perlu di blacklist. Jangan percaya hal seperti itu sahabatku semua. Jangan percaya. Kejadian kemarin dijadikan pengajaran untuk para teman-teman yang mungkin mohon maaf ilegal di Malaysia. Dan anehnya lagi, sudah ada kejadian seperti ini, itu pun ada juga yang nekat. Mau nekat masuk ke Malaysia dengan jalur ilegal. Ada, tidak bisa dipungkiri. Tolong untuk sahabat-sahabatku, kalian jangan mudah tergiur dengan promosi-promosi di TikTok, di Facebook. Pulang lewat jalur belakang, cukup bayar sekian, aman. Ada halangan, kita terjang langsung gitu. Jangan percaya ya kan. Kemudian banyak juga yang itu ya, membuat video para penumpang senyum-senyum, seolah-olah lewat belakang nyaman. Jangan percaya. Jangan percaya sahabatku semua. Promosi-promosi di TikTok itu hanya untuk menjebak kalian. Pulanglah lewat jalur depan dengan secara aman, legal, bayar konpon, beli tiket. Di blacklist gak masalah. Kenapa saya selalu menyerukan seperti ini? Karena di media sosial, di TikTok, di Facebook, hingga sampai saat ini masih banyak promosi-promosi pulang lewat jalur belakang. Ini sangat disayangkan ya sahabatku semua. Kalian jangan pernah terbujuk rayu oleh ulah oknum-oknum, tekong-tekong yang tidak bertanggung jawab. Lebih mirisnya lagi, kalau masuk ilegal lewat jalur belakang, kadang-kadang itu kapalnya tidak menepi. Langsung disuruh menjebur atau disuruh masuk air, padahal masih gini loh. Ada videonya, ada, saya lihat sendiri. Ini sangat miris. Sayangi nyawa kalian semua sahabatku semua. Dan mungkin kalau saya bercakap-cakap seperti ini, nanti ujung-ujungnya dibilang, apa iya jangan buat-buat. Media sudah banyak yang mengupload ya, atau memberitakan terkait hal ini. Jadi bukan saya omong kosong saja, bukan. Dan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia itu lebih paham loh tentang
TKI ilegal yang di Malaysia, mereka kenapa nekat seperti itu? Lebih paham. Mungkin kalau di daerah sahabat-sahabatku semua, lapangan pekerjaan susah, ya kan? Setidaknya mungkin bisa merantau di luar kota. Kalau tidak bisa berangkat ke Malaysia ya, misal kata sudah di blacklist atau di apa, ya kan? Jangan nekat masuk secara ilegal. Itu pesan saya. Kadang-kadang orang masuk ilegal ini ada yang nekat juga ya, karena mungkin tidak ada pilihan. Ada juga yang tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ada. Jadi orang masuk ilegal itu kadang-kadang nekat. Ya mereka sudah tahu resikonya akan seperti apa, tetapi soal urusan untuk mencari makan kadang-kadang itu tidak bisa dibendung, sahabatku semua. Mungkin nanti sebagian video ini ada yang tidak bersetuju ya, terutamanya segelintir orang-orang Indonesia mungkin akan mengecam saya. Tetapi pesan video saya ini adalah pesanan yang terbaik untuk para sahabatku semua. Bukan saya bermaksud untuk merendahkan bangsa Indonesia sendiri, tetapi memang pada faktanya seperti itu. Kalau kita hidup di daerah perkampungan pedalaman, ya soal lapangan kerja itu memang sulit. Apalagi kalau di daerahnya cuacanya panas. Mau bertani juga tidak bisa. Kalaupun melaut, hidup cuma pas-pasan. Ya, saya tahu niatnya merantau ke Malaysia untuk merubah kehidupan, untuk merubah masa depan. Tetapi jangan sampailah ilegal di negara orang. Dan inilah beberapa berita yang kalian jangan sampai tiru hal seperti ini. Kalau tidak, nanti bisa terjadi yang sangat-sangat berbahaya untuk diri kalian. Jangan masuk ilegal ke negara orang. Itu saudara saya. Ya saudara saya nih Pak. Tim BP3MI Riau bersama Satreskrim Polres Dumai menggerebek sebuah lokasi di Jalan Sejahtera, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan pekerja migran ilegal pada Senin 3 Februari 2025. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan dua wanita muda asal Jawa Barat yang dikurung di dalam kamar. Paspor dan dokumen pribadi mereka telah disita oleh pihak penampung. Kedua korban mengaku dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia oleh seorang sponsor bernama Ade Sumantri dari Tasikmalaya. Rencananya mereka akan diberangkatkan melalui salah satu pelabuhan di Dumai. Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu mengungkapkan bahwa sponsor tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar 8 juta rupiah per orang untuk pengurusan paspor dan administrasi lainnya. Nantinya biaya ini akan diganti oleh korban melalui pemotongan gaji selama 3 bulan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Modus yang kerap digunakan dalam kasus perdagangan orang. Informasi ini kami dapatkan kemarin sore berdasarkan informasi dari salah satu korban yang melapor kepada Pak Wakil Menteri, Pak Zulfikar Tawala. Lalu Pak Zulfikar menanyakan untuk konfirmasi kepada kami di Pekanbaru. Setelah kami melakukan video call dengan salah satu korban, diketahui bahwa korban saat itu sedang di penampungan yang ada di Dumai. Baru datang kemarin pagi dan sudah dibawa ke penampungan di Dumai. Mendapat laporan tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan Kapolres Dumai. Saat ini kedua korban telah diamankan di rumah aman P4MI Dumai untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai, mereka akan segera dipulangkan ke daerah asalnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perdagangan orang masih mengancam para pekerja migran Indonesia. BP3MI Riau mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan keberangkatan ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi demi keamanan dan perlindungan yang maksimal. Padahal kalau daftar di PT resmi yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, khususnya untuk pembantu rumah tangga, itu gratis loh. Gratis, semuanya dibiayai PT. Masuk ke Malaysia juga gratis. Dan tanpa potongan biaya. Itu sudah menjadi perjanjian atau sudah menjadi persetujuan kedua-dua negara. Gratis. Tapi kadang-kadang masyarakat kita itu minim informasi, minim edukasi, sehingga mudah ditipu oleh para calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya
Nanti kalau sudah ilegal di negara orang, maka biasanya akan mendapat kesulitan tersendiri. Selain nekat ke jalur ilegal, kadang-kadang masyarakat kita ini ya tidak mau mencari informasi terlebih dahulu. Carilah info yang sebenarnya. Cobalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya supaya tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke negara orang. Ini bukan hanya terjadi untuk diberangkatkan ke Malaysia saja loh. Bahkan baru-baru ini yang viral ke Kamboja. Di sana lebih ngeri peristiwanya. Lebih bisa dibayangkan itu lebih kejam lah. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, jangan nekat ya. Istilahnya jangan mudah tertipu oleh orang-orang yang akan memberangkatkan Anda dengan modal paspor saja. Jangan. Kalau mau kerja ke negara orang, harus lewat PT yang resmi. Jangan lewat mulut orang, apalagi lewat media sosial seperti TikTok ataupun Facebook. Batalion 4 Pasukan Gerakan Am menahan 11 pendatang asing tanpa izin dalam serbuan Optaringnya 1 di Jalan Anggerik, Sungai Besar, Selangor pada jam 6 pagi pada 26 Januari. Komander PGA Superintendent Jafri Muhammad berkata, 10 warga Indonesia berusia 21 hingga 45 tahun terdiri daripada 5 lelaki dan 5 wanita ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Mereka dipercayai cuba keluar masuk Malaysia menggunakan laluan laut haram. Seorang lelaki warga Indonesia berusia 38 tahun dipercayai tekung darat turut ditahan, katanya dalam kenyataan. Pemeriksaan turut merampas 2 kenderaan dan beberapa telefon bimbit dengan nilai keseluruhan RM83,500. Kes disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 serta Akta Imigresen 1963. PGA menyeru orang ramai melaporkan aktiviti haram kepada PDRM. Cobaan 12 pendatang asing tanpa izin parti untuk pulang ke Indonesia melalui jalan tikus menggunakan bot kecil di pesisiran pantai Tanjung Kupang tidak kesampaian apabila mereka ditahan pada jam 12.30 tengah malam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner M. Kumarasan berkata, kumpulan warga asing terbabit menggunakan servis tekong laut dan tekong darat selain ditempatkan dalam rumah transit di Johor Jaya sebelum dihantar ke pantai. Mereka yang ditahan terdiri daripada 12 migran, 2 tekong laut serta 2 tekong darat berusia 13 hingga 39 tahun membabitkan 13 lelaki dan 3 wanita. Akan menerima 300 untuk setiap migran dan manakala tekong laut akan menerima RM150 untuk setiap migran yang dibawa dan masuk dan dibawa keluar lah. Setiap migran dibawa daripada sedikit tekong darat warga negara Indonesia. Migran pula dikenakan kadar bayaran sebanyak RM2,000 untuk keluar dan RM3,000 untuk masuk ke negara kita. Seorang mati, lepas tu ni cedera, kemudian mati dah. Isu ni kan, kadang-kadang kita kesian kat orang Indonesia ni. Kenapa kita kesian? Mungkin orang Indonesia tak faham. Sebenarnya, kadang-kadang kita fikir orang Malaysia lebih faham tentang kesusahan dan keadaan rakyat Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Kadang-kadang orang Malaysia lebih faham tentang keadaan dan masalah orang Indonesia. Sebagai contoh dalam konteks penembakan ni yang berjuang, konon-konon rakyat Indonesia berjuang, orang politik dia berjuang. Tahu tak berapa ramai rakyat Indonesia yang nak menyeberang masuk Malaysia mati di tengah laut? Betul, yang bang. ditipu oleh ejen-ejen. Iya. Okey? Yang ditipu oleh ejen-ejen. Mungkin kes penembakan ni sebab melibatkan 2 negara. Tapi dalam konteks realiti, berapa ramai orang Indonesia yang mati di tengah laut ditipu oleh ejen dari Indonesia yang bergelar Pak Ustaz, Pak Kiai pun ada. Cuba cek balik, cuba siasat. Cuba terangkan perkara ini kepada orang Indonesia. Sebagai contoh, ni mate lama saya lah, pembantu rumah saya. Dia bercerita, dia kata
sebelum dia bekerja dengan saya lah. Waktu bekerja dengan saya tu ada permit apa semua. Pengalaman dia kata, sewaktu dia nak melintas ke Indonesia ni, waktu tu mula-mula COVID kot, ditutup semua, ejen janjikan dengan kos yang sangat mahal. Saya ingat saya tak ingat 12 juta ke macam tu, rupiah lah kan. Bergolok gadai, berpinjam semua tu. Kemudian naik ke bot. Selepas naik ke bot tu, naik kapal, katanya tak boleh masuk Malaysia. Kawalan sangat ketat. Sampai 2 hari ke 3 hari kat atas kapal tu. Kemudiannya ada satu pagi tu, dia kata dalam pukul 2, pukul 3 pagi, dalam keadaan gelap gulita, dia paksa turun daripada kapal tu untuk pergi ke satu tempat. Dia kata dah sampai dah. Dipaksa turun. Turun tu bukan dekat dengan tanah darat, dengan tanah, agak jauh. Dia kata ditolak oleh ejen-ejen ni. Ramai yang boleh berenang. Dia tu perempuan. Dia kata kalau dia tak pegang pada seorang lelaki ni, kakinya walaupun ditumbuk, ditendang, dia pegang juga, pasti dia dah mati dah. Ni kata dia. Okey? Dan pada waktu tu, selepas sampai ke darat, dekat tempat tu, dekat pantai tu, rupanya dekat perairan ataupun tanah Indonesia lagi, bukan Malaysia. Dan waktu tu dia kata 2 orang mati. Dia terselamat tapi masuk dalam apa, macam dalam luka, dalam hutan-hutan macam tu, pergi perkampungan Indonesia, minta bantuan, pinjam telefon dan sebagainya, dapat pulang ke kampung dia. Dan akhirnya dia minta pada seorang ejen tu. Ejen cakap dah bayar, tak boleh nak buat apa. Dia pun ditipu oleh yang kapal katanya. So, krisis yang begini ni, perlulah kerajaan Indonesia selamatkan rakyat Malaysia, rakyat mereka daripada perkara begini. Dengan rasuahnya, corruptionnya, kan. Jangan dimainkan isu politik begini. Siapa datang perairan Malaysia? Kita Malaysia, negara kita ada undang-undang je. Dan kalau kita lihat ada unsur-unsur, apa guna kita nak tembak orang Indonesia? Bukannya seorang Indonesia kat Malaysia ni, berjuta. Berapa banyak duit disalurkan setiap bulan ke Indonesia? Berapa ramai yang boleh pergi haji, umrah dan sebagainya, yang beli tanah, buat rumah, yang makan minum pada mak bapak, boleh nambah kesihatan dan sebagainya, hasil daripada Malaysia. Dan kita anggap saudara dan serumpun. Setuju bang. Dan bagaimana mereka datang ke Malaysia ni, ada sebahagian dia anggap saudara. Saya nak jadikan isu politik lah benda ni semua. Adakah sebuah kerajaan yang berdaulat seperti Indonesia, rakyatnya minta keadilan? Itu betul. Tetapi biarlah proses keadilan itu berlaku. Janganlah kita nak menegakkan pada peringkat awal perkara-perkara jahat yang dia boleh buat oleh rakyat. Itu mendidik nanti rakyat negara kamu sendiri supaya berbuat jahat, dan akhirnya playing akan berlaku. Faham tak? Yang kamu minta desak kerajaan kamu ialah permudahkan urusan dan kurangkan ataupun hapuskan unsur-unsur korupsi dan rasuah. Di Malaysia ni, kalau teruk sangat Malaysia ni, tak adalah rakyat-rakyat kamu sanggup datang ke Malaysia bermati-matian. Kerana baiknya Malaysia menganggap kamu sebagai saudara serumpun, sebagai saudara sahabat, dan menganggap Indonesia sebuah negara berdaulat, dan menganggap mereka sebagai kawan baik kita, saudara kita. Itu sebab banyak, berjuta, dan rakyat Indonesia sanggup datang sini mati. Apa peraturan, apa halangan juga, mereka akan cari jalan bagaimana nak datang ke Malaysia juga. Itu kita terima hakikat. Faham tak? Kadang-kadang tengok, ini cara mungkin pemimpin, sebahagian pemimpin mereka untuk tutup kelemahan pentadbiran dan sebahagian mungkin korupsi dengan cara mewujudkan isu-isu begini seperti mereka itu sebenarnya pejuang. Dan Indonesia bangkitlah. Kita saudara serumpun. Saya ulang sekali lagi, kadang-kadang orang Malaysia ni lebih memahami kesakitan, kesusahan, kepayahan orang Indonesia. Kenapa? Kami menerima kamu orang yang susah datang ke Malaysia. Kami memahami keadaan kamu. Banyak cerita-cerita sedih yang kami dengar. Ada yang datang ke Malaysia, balik ibu bapa dah meninggal.
terpaksas berpisah dengan isteri, suami dan anak dan sebagainya. Jangan diperbodohkan rakyat lah. Faham tak? Apa yang dikatakan oleh saudara kita daripada Malaysia itu memang benar. Kadang-kadang orang kita itu nekat menjadi ilegal ya karena terdesakan atau karena desakan ekonomi yang sangat sulit. Ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menyelesaikan dengan secara bijak atas terjadinya soal kasus TKI ilegal yang dijadikan isu yang kurang baik untuk kedua negara. Biarlah pemerintah kedua-dua negara itu menyelesaikan dengan secara bijak. Saya sangat bersetuju dengan perkataan abangnya. Orang Indonesia memang kalau hidupnya berada di daerah pedalaman ataupun di daerah kampung-kampung yang jauh dari perkotaan, rata-rata ya mereka kehidupannya itu agak sulit. Ya memang tidak semuanya orang Indonesia itu miskin, sahabat-sahabatku semua. Tolong jangan sakit hati, karena ini memang fakta yang sering terjadi di Malaysia. Kenapa banyak TKI yang nekat pulang dengan jalur ilegal? Ya karena mereka takut di blacklist, sehingga tidak bisa masuk ke Malaysia lagi. Dan biasanya ujung-ujungnya modusnya, mereka kalau sudah sampai di Indonesia, buat paspor, kemudian nekat lagi, masuk ilegal lagi. Kebiasaannya seperti itu yang saya dengar dari cerita-cerita. Untuk sahabat-sahabatku semua, tolonglah hilangkan kebiasaan itu. Jangan sampai ilegal di negara orang. Jangan sampai ilegal di negara orang. Sudah-sudahi itu semua. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau hanya sekedar untuk cari makan, saya yakin pasti di Indonesia bisa kok kalian makan. Pasti, janji kalian bekerja keras. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, sahabat-sahabatku bisa dapat informasi yang bermanfaat. Orang Malaysia itu lebih paham, sahabatku semua, tentang keadaan sahabat-sahabat kita yang merantau di Malaysia. Kalaupun mungkin andai kata, mohon maaf teman-teman kita yang saat ini terkena kasus antara aparat maritim Malaysia dengan TKI ilegal. Mungkin kalau teman-teman kita itu tidak lari ataupun tidak melakukan tindakan hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah pasti selamat kok. Insya Allah. Kebanyakan loh, kalau yang tidak melawan pun mereka pasti dibawa kembali ke darat. Aman. Paling-paling cuma hukuman. Mungkin yang dapat hukuman berat itu adalah tekongnya. Dan ini, kalau dari segi pandangan saya, salah tekongnya juga. Andai kata tekongnya berhenti, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Oke sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi pengajaran kita semua. Jangan nekat ilegal ke Malaysia. Jangan sekali-kali berangkat atau pulang dengan jalur ilegal. Karena dampaknya sangat berbahaya sekali. Bahkan merugikan nama negara kita juga sendiri, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.